Oke, selamat siang teman-teman. Jadi karena di sini siang, jadi saya salamnya selamat siang. Selamat siang Dimas, Najwa. Ya. Jadi di sini kita kedatangan narasumber Dimas Herzuna Putra sama Najwa Afida, sekretaris OSIS. Salah satu senjata andalannya OSIS juga ini. Jadi kalau OSIS mau ada gebrakan pasti ada mereka di belakangnya. Apa kabar Dimas? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya. Najwa apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Mas gimana kabarnya? Kalau aku sedih enggak sedih sih. Baik, aku juga baik, makanya bisa datang ke sini buat video kayak gini biar hidup kan juga perlu produktif ya, enggak kita juga selalu konsumtif di rumah gitu. Masalah OSIS, ada masalah OSIS aman semua? Kerjaan Aman. Kalau kerjaan, aman ya? Ya kalau kerjaan aman, insya Allah aman. Aman ya? Sama kan tugasnya Yeah. sama kan? Kalau kerjaan sekolah gimana? Tugas sekolah Aman, alhamdulillah. aman, enggak ada yang missing ya? Belum. Oh, belum ada. Kalau Dimas? Ada. Kelihatan dari Minggu wajah ini nggak ada. Minggu lalu. Berarti tugas minggu lalu. Sama aja missing. Kalau aku juga sama sih. Iya. Walaupun pengennya produktif tapi tugas sekolah juga tetap aja missing. Tapi nanti dikerjain. Nanti kan juga nggak ada spesifikasi waktunya ya. Pokoknya nanti. Nantikan saja. Jadi buat guru-guru SMA juga jengkel ini ada kayak Dimas ini. Kalau Bintang gimana? Ya Tugas sama. apaan, tugas? Yang itu sih, yang missing tugas-tugas video sih. Buat video olahraga, buat video masak. Alhamdulillah kemarin sudah sama Dimas juga kan. Yoi. Masa apa kak? Masak nasi goreng. Bintang mana sih goreng? Hmm. Aku bikin Spaghetti. Soalnya kan Dimas nggak bisa masak. Jadi kalau spaghetti kan tinggal Oh yang rebus instan toh. itu ya kak? Iya. Makanya kan nggak bisa masak kan dia. Lanjut lah. Sekolah enak ya sih? Apalagi di saat pandemi. Aku mau tanya sih sekolah apa ya? Kisah sekolahmu berarti Dimas dulu ya. Kalau Najwa kan Iya. nanti. Selama sebelum pandemi sama setelah pandemi, apa sih yang enaknya, apa sih yang nggak enaknya yang perlu orang tahu dari kisahmu? Yang pasti sebelum pandemi itu yang zaman-zaman kita kelas 10. Benar. Najwa belum. Masih saya. Zaman kelas 10 itu kan kita masuk belum ada nih ya, belum ada corona. Tahun 2019 ke sih? 2019 ya. Nah, itu kita ya kan awal-awal ada itu kalau semester ada dibarengi 17-an Agustus. Oh gitu. Di Iya. kelas waktu MPLS itu ya. Jadi kelas 10-nya jadi petugas di sekolah gitu. Dan ya alhamdulillah saya Pilih juga gitu. Terus kelas 10 tuh juga ada kemah, tapi Najwa enggak Online. Kemah tapi di online. rumah. Online. Kalau pas kita itu kan kemahnya di Banter. Nih Najwa sambil dengerin ya. Nah, waktu di Banter tuh panas itu satu. Kalau siang panas banget, kalau malam Dingin banget. Itu. Udah salah ya kak? Iya, serba salah. Udah langsung panas, malamnya langsung drop. Udah siap-siap panas, udah adaptasi, malamnya malah dingin. Nah. Adaptasi dingin lagi, paginya panas. Emang gitu, tapi seru. Seru ya. Jadi Kalau kita aku makan. dulu ada cerita sedikit nih. Ada Nah, cerita agak gimana ya, agak lucu sih. Jadi awal masuk sekolah itu kan kemah itu ya. Jadi aku ada teman dari SMP dari mana-mana kemana-mana itu sama dia terus gitu. Waktu di kemah juga tidurnya sebelahan sama dia. Nah lucunya gini, aduh agak gimana gitu kalau di nggak apa-apa cerita. Jadi aku sama temanku itu kayak ada lihat satu cewek yang first impressionnya itu cantik dan lain-lain gitu. Aduh. Nah Siapa gitu. Jadi kalau Inisial. Najwa gimana? Inisial. Aduh jangan. Soalnya nggak jadi, kalau jadi boleh lah dipublish. Oh iya. Kan cuma pengagum dari jauh. Jadi kalau kemah itu kan itu ya mas, kita makan baris gitu ya. Iya. Baris. Kalau Najwa kan belum tahu ya. Ini dikasih tahu. Jadi kalau makan itu baris, antri, makannya diambilin sama ada panitianya. Iya, ada kakak panitianya. Nah aku sama temenku itu barisnya kan barisan cowok sama cewek beda nih. Beda. Aku sama temenku lihat cewek yang cantik tadi itu ada di barisan paling belakang. Nah aku awalnya yang ada di barisan depan, aku sama temenku itu mundur ke paling belakang gitu. Bela-bela. Bucin gitu loh. Sampai akhirnya pas sih kan
Jadi kan cewek baris ke sana, cowok baris ke sini, tapi ngambilnya di satu tempat gitu. Nah akhirnya juga apa yang kita inginkan terjadi sih. Jadi ngambilnya Papasan bareng gitu. ya, papasan gitu. Oke. Tapi kan namanya cowok, kami mempersilahkan dia buat ngambil nasi dulu naik laut. Ladies first. Nah itu ternyata itu porsi terakhir. Aduh. Jadi nggak dapet kan? Nggak dapat, jadi kita nggak dapat makan. Padahal itu mau hiking. Hari terakhir ya berarti. Mm-mm. Iya. Akhirnya tapi ada guru satu yang pengertian, diambilin makanan dari jatahnya guru. Jadi akhirnya dapat. Tapi gara-gara cewek itu jadi nggak lapar sih. Gitu. Mungkin bukan nggak lapar ya. Iya sih, ketutup gitu Iya. ya. Dibilang-bilain nggak Lapar sih lapar, cuma ya ketutup cinta itu tadi. Berat. Iya. Kalau Najwa sendiri gimana? Di SMA dulu deh, di SMA. SMA berarti waktu online ya? Iya. Ya Ada nggak yang diceritain? Atau langsung di skip? Soalnya pas kalau ke sekolah pas kapan sih? waktu OSIS doang sih. OSIS ya? Tapi itu juga bentar doang kan. Hmm. Jadi kayak belum terasa banget lah dapat SMA-nya gitu. Udah sempet keliling belum? Itu Belum. ada. Belum ya di Dia baru masuk kelas terus langsung pulang gitu. Ya, Jelasin gitu. kayak misalnya di sini ada pelajaran apa, ada ekstra apa gitu doang. Yang online nggak ada yang spesial gitu yang mau diceritain? Nggak ada ya? Nggak ada sih, memang ya Ya betul. online kan gitu kayak Heeh. pakai laptop, HP. Gitu-gitu aja Iya. ya. Kalau diceritain tetap bosen pasti. Ya kalian pasti juga ngerasain kan? Ya emang gitu. Iya sih. Online. Berarti aku itu aja deh, tanya ke Najwa tentang masa SMP-nya. Gimana? Ada nggak hal yang spesial yang perlu diceritain gitu? Boleh. Seru banget sih. Dan waktu aku SMP itu waktu kelas 9 pertama kali ada pensi kan di sekolah aku. Jadi kayak berkesan banget walaupun SMP mana Najwa? Al Azhar. Al Azhar sini ya? Oh ya. Kali Banteng. Oh ya. Ya walaupun nggak ada akhir sana tapi seenggaknya ada pensi itu jadi kayak ya agak seneng lah. Ada Ada yang cerita gitu Iya. ya, ada kisah. Jadi kalau kita bahas tentang masa-masa sekolah, tentang kisah sekolah itu kan identik dengan cinta. Katanya kan masa SMA kan itu ya masa paling indah gara-gara ada cinta. Tapi bukan cuma cinta sih. Tapi coba aku mau tanya cinta dulu. Pernah nggak kalian berdua ini pacaran? Ya mungkin ada deket lah, deket. Kok gitu? Ada orang deket lah nggak pacaran. Jadi ya bukan cinta apa ya? Ya kayak Temen aku. dekat gitu kali ya. Ya, Iya. kalau enggak kalau kesah ke dia Ah. gitu. mungkin gitu, atau enggak kayak aku tadi yang dia cewek cantik jadi pengagum gitu lah. Pernah nggak sih? Pernah ya pasti ya. Ya dulu kan aku waktu SMP juga ada geng gitu kan. Mm-mm. Ya udah ceritain sama mereka. Oh, gitu. Dia cuman kayak temen aja gitu. Emang kayak SMP zaman-zaman geng-gengan. Iya sih, mungkin kalau pacaran juga waktu SMP ya gitulah pacaran SMP gitu. Iya. Mungkin Kak Pacaran? Lasa ada pengalaman pacaran SMP. Kalau mantan banyak, kalau diceritain di sini nggak cukup. Nanti saya share di WA aja. Aduh. Kalau Dimas gimana? Gimana? Ayo. Ada ya pasti deket sama cewek gitu ada ya. Ya masa-masa kelam lah. Kelamnya gimana? Soalnya kalau SMP ya gitulah, SMP ya seru. Iya sih. Kan soalnya ada piknik. Mm-mm. Kalau kita kelas 11 kan Belum ada ya. pikniknya kapan. Pikniknya juga kalau SMP saya masih sebut. Jadi ya aku nyinggung tadi masalah cinta, masalah pacaran. Itu ya terlepas dari agama. Kalau memang agama kan nggak boleh kita buat pacaran. Tapi terlepas dari itu semua, orang kita agama juga beda-beda. Agama sama pun juga alirannya beda-beda dan itu aturannya juga beda. Jadi aku punya temen. Oh, cerita nih. Ini cerita. Jadi mungkin nanti bisa ditambahin. Boleh. Jadi ada temenku tuh yang pacaran. Aku tuh itu ya kayak hidup itu kayak survei gitu loh. Jadi setiap ada kejadian, ada apa gitu, pasti aku tanya penyebabnya. Jadi itu kan juga buat belajar hidup. Jadi ada banyak temen nih yang punya pacar. Dan aku juga tanyain satu-satu. Kenapa sih kok pacaran dan lain-lain? Dan jawabannya juga beragam. Ada juga yang jawabannya aku tuh kesepian kalau nggak ada yang ngechat gitu. Ya. Jadi dia juga pacaran itu aslinya juga nggak benar-benar cinta, nggak benar-benar suka. Ada juga temanku yang punya pacar, aku tanyain dia pacaran kenapa, nggak tahu, karena dia
deket sama ceweknya itu bukan ada niat gitu loh. Jadi memang awalnya dia satu ekstrakurikuler, satu kerjaan, jadi dekat dan lain-lain, curhat-curhat dan gitu. Paham gak sih? Jadi Jadi kayak nggak karena apa ya, nggak karena pengen ya. Iya sih benar. Jadi maksudnya hal negatif yang dilakukan pun juga alasannya belum tentu negatif juga gitu. Oke. Bisa jadi buat penyemangat gitu. Jadi kan aku juga di SMA tuh gini. Waktu SMP ya SMA banget. iya maksudnya SMP dulu. Kalau SMP itu aku mandang lihat di jalanan ada orang rokok pakai seragam SMA kayak ih apaan sih kok SMA aja udah ngerokok gitu. Itu aja ngerokok udah pandanganku di SMA udah Biasa aja gitu kan. bukan iya kalau di SMP kan waduh kok ngerokok apaan sih SMA ngerokok gitu loh. Tapi kalau di SMA entah itu ngerokok, pacaran dan ada yang berlebihan juga pacarannya. Semir rambut, cabut sekolah itu udah hal biasa sih sudah. Jadi kalau ada orang cerita teman aku ngerokok gini, walah cuma gitu aja kalau di SMA. Jadi kan aku juga punya teman banyak juga yang ngerokok kan. Ada juga alasannya aku pernah pergi nih sama temenku ngopi ke Janji Jiwa. Bagus banget di sekolah. Biar orang tahu kalau aku pernah ke Janji Jiwa. Jadi sebelum ke Janji Jiwa itu aku diajak mampir ke warung pinggir jalan buat temanku beli rokok. Ya mungkin gara-gara badannya dia besar, badanku kecil, aku dikira anak kecil, dia dikira udah dewasa. Jadi waktu beli rokok temanku kan nawarin aku rokok. Kamu ngerokok enggak? Aku jawab kan enggak. Yang jual juga bilang gini, rasa ngerokok ya nang, gue cilik kok masa ngerokok. Jadi aku lebih suka temanku yang alasannya ngerokok itu sebagai kebutuhan. Karena apa? Karena dia yaitu menurut dia itu kebutuhannya dia sendiri, fine aja kan, nggak ada masalah buat aku. Tapi tapi kalau buat temanku yang tadi sebagai pelarian waktu stres, sebagai kecanduan itu kan malah hal buruk ya. Nah itu jadi kayak tadi yang tak singgung di awal, setiap hal negatif juga dilakuinnya nggak selalu hal negatif juga, tergantung alasan. Cuma kalau misal orang ya misalnya kadang kasusnya tadi kok gitulah ya, itu kalau orang yang ikut-ikut tuh gimana dong? Nah itu makanya itu semua itu tergantung alasan. Jadi kalau yang ikut-ikut ya mending gak usah lah. Yang ngapain gitu loh, dia kayak gak jadi diri sendiri. Nah iya. Kecuali kalau ya kayak tadi, walaupun memang ngerokok itu salah, ngerokok itu gak salah. Cuma kalau kita ngerokok waktu saat kita sebagai pelajar itu kan yang salah. Karena ada aturannya kalau pelajar itu gak boleh ngerokok. Ya jadi itu tergantung alasannya. Kalau ikut-ikut ya jadi gak usah. Kalau alasannya Iya sih. mau nyoba gimana Kak? kalau menurutku fun aja. Selama itu misalnya kalau mabuk itu kan dalam agama jelas-jelas dilarang ya. Iya. Aku mau nyoba mabuk, nyoba itu kan udah salah. Kalau aku nyoba ngerokok, sedangkan di agama pun juga gak dilarang, walaupun makruh ya kalau di agama Islam. Itu ya fine aja sih. Berarti nyoba nggak masalah. Kalau menurutku nggak masalah sih. Tapi ya semua balik ke orangnya lagi. Iya bener. Dia bilangnya mau nyoba, padahal di dalam hati beda alasannya gitu kan. Ya itu sih apa, self control. Iya bener. Ya kalau misalnya ada teman ngajakin kayak tadi bintang itu, ya kalau emang Enggak ya. pendiriannya enggak ya enggak. Bener. Terus kalau juga ya kalau memang orangnya mau, ya nanti bakal ikut ke yang itu tadi. Iya bener. Itu ya. Arusnya. Nah, jadi ya pendirian itu perlu buat biar kita nggak kebawa arus. Nah, gitu. Ya itu mungkin tugasnya kita ya sebagai teman-temannya, yang mungkin temen yang ngerokok, kita sebagai yang nggak ngerokok, temennya mabuk, kita sebagai orang yang nggak mabuk ya diingetin lebih memeluk mereka lah. Itu kan juga salah. Balik lagi ke sekolah tadi, ke masa SMA. Jadi ini masa sekolah sekarang, apalagi pandemi online. Semua online. Berkaitan dengan sosial media. Buat. Nah, menurut kalian sosial media itu baik gak sih buat kita? Dalam apa? Terserah kamu bisa mau menjelaskan baik di sini, jelek di sini gitu juga bisa. Kalau menurut Najwa?
baik kalau kita gunainnya buat lihat hal-hal yang baik sih, kayak misalnya kita nonton YouTube buat belajar bahasa Inggris, itu bisa mengasah kita juga pronunciation-nya atau apa. Negatifnya ya jangan lihat yang negatif lah. Iya sih. Buat apa juga kan? Iya benar. Gak bisa nambahin skill kita juga atau pengetahuan kita juga. Iya, gitu. nggak produktif. Kalau Dimas? Ya kurang lebih sama, baik kalau kita Tergantung cara menggunakannya. secara bijak gitu. Kita bisa improve skill, kita bisa kenalan sama orang dari luar negeri mungkin lewat, sekarang kan gampang Facebook. Iya. Ada Komedi TV Kak bikin aja gitu. Komedi TV. Pengalaman nih Kak. Pengalaman. Pernah masuk YouTube ya? Aduh. YouTube-nya jangan. Ini kan kita masuk YouTube. Nah, Oh makanya. iya. Lupa. Aduh. Ini juga dampak positif sosial media ya. Kita Ya, juga bisa benar. sharing-sharing. Kita sharing-sharing cerita-cerita lah. Ada juga cerita nih, aku juga mau minta pendapat kalian karena aku juga gak mau ngejudge sendiri, takut salah kan. Oke, boleh. Jadi pernah kan ini nonton bioskop, nunggu antrian. Nah, waktu nunggu antrian itu ada anak lari-lari, ada anak kecil lari-lari, gangguin orang, berisik dan sebagainya. Setelah anak itu capek, dia balik ke orang tuanya kan. Balik ke orang tuanya, ternyata orang tuanya tuh di depanku. Orang tuanya lagi main HP, sibuk dengan Instagramnya sendiri, Facebooknya sendiri. Kalau menurut kalian itu juga hal negatif ya? Dampak negatif dari itu ya? Entah itu yang pemakainya anak kecil, dewasa, itu sama aja negatif. Cuma kalau dikasihin ke anak kecil tuh tergantung kesiapannya sih. Iya benar. Kalau semisal dirasa udah siap, ya boleh lah. Menurutku juga orang tua yang seperti itu juga nggak siap buat megang sosial media. Buat sosial Yang media lalai sama Iya. ngasuh anak. Orang dia main sosial media sampai nggak peduli anaknya mau gangguin orang lain, kemana dan lain-lain. Nah, bener. Jadinya ya balik ke kontrol orang tua sama. Kayak kalau anaknya Anaknya nggak bisa Nah, salah sih. sih. Iya benar. Anak itu nggak bisa salah. Sih. Anak itu cuma meniru. Dia cuma jalan sesuai pintu yang dibukain, tergantung orang tuanya membukain pintu yang mana gitu kan. Iya. Buat orang tua. Aduh. Enggak bisa. Karena kan nih banyak itu datang kayak anak kecil yang sekarang udah dikasih gadget sama orang tuanya. Jadi akses internet tuh mudah banget. Gampang banget masuk ke pikiran anak-anak sekarang gitu loh. Anak SD aja udah ada HP gitu. Waduh iya. Udah main game terus-terusan. Tapi game kan juga bisa bikin apa ya, kayak Positif ya? Iya, ada positifnya gitu. Mereka gamenya kan nggak selalu kayak misalnya game apa gambar gitu kan. Soalnya adikku juga udah main game. Jadi ya benar, tadi balik lagi ke itu, tergantung cara gunainya, tergantung pengawasan juga ya. Jadi dia tuh ada game yang mengasah edukasinya juga. Iya. Kan belum sekolah kan. Iya. Soalnya umurnya masih 4 tahun. Jadi ya sekolahnya lewat itu HP-nya dia. Nah, ini kita kan tadi kan bahas sekolah juga. Najwa tadi nyinggung sekolah, adiknya belum sekolah, udah bisa belajar dari luar sekolah dari HP itu. Kalau menurut kalian sekolah itu penting gak sih? Gini aja. Sekolah apa nih? Offline. Sekolah semuanya, sekolah kita, sekolah SD, SMP, SMA itu. Coba aku mau tanya dulu Najwa mau jadi apa besar nanti? Cita-cita. Pengen jadi ahli kimia sih. Ahli kimia. Kalau Dimas? Kalau aku ya pengen jadi pilot, tapi bukan pilot yang komersil. Pilot itu Militer. Sesuai cita-cita kalian, bidang kalian, dari sudut pandang cita-cita kalian, menurut kalian sekolah itu penting nggak? Perlu banget. Kalau misalnya nggak ada sekolah kan kita nggak tahu mau belajar apa. Kayak aku mau jadi ahli kimia, aku juga harus belajar kimianya lebih kenceng gitu, kayak harus latihan soal gitu. Jadi kalau nggak belajar kita juga nggak tahu mau apa yang dipelajari. Iya. Kalau Dimas nanti aku sanggah ya. Iya. Gini, sekolah itu penting. Pendidikan itu penting jelas. Soalnya ya kalau kita nggak sekolah ya susah gitu loh. Misalnya kan SD, SMP, SMA itu mungkin itu dasar ya, dasar menengah ke atas gitu. Jadi semua kan
misalnya kalau mau kerja kan ya minimal S1 biasanya. Iya, biasanya minimal S1 gitu ya. Ya kalau kita nggak sekolah ya gimana? Maksudnya gimana mau sampai ke apa yang kita cita-citakan gitu loh. Tapi ini berarti aku nyaga keduanya. Tapi kamu sebagai ahli kimia, kamu sebagai pilot, mungkin kalau Najwa ada pelajaran kimia di sekolah. Kalau Dimas kan nggak ada pelajaran pesawat, pelajaran fisika. Oh iya, itu masuk pilot juga ya? Iya. Oh gitu. Oh. Bahasa Inggris juga. Iya. Bisa bahasa Inggris. Oh iya, berarti apa yang dibutuhkan pilot ya, bukan cuma pilot sekedar nyetir pesawat gitu. Iya, itu kan. Itu nanti. Iya, nanti benar. Ada pendidikan lagi khususnya ya. Berarti kalau ini misalnya Najwa, dia pengen jadi ahli kimia. Berarti matematika, IPA itu penting ya. Iya. Kalau yang olahraga dan lain-lain gitu, menurut kamu? Olahraga. Bahasa Indonesia juga. Ya mungkin maksudnya pelajaran yang nggak berhubungan dengan cita-cita kamu itu. Kamu masih memandang itu penting atau? Penting buat pengalaman sama buat pengetahuan. Kan olahraga kan juga kayak kita olahraga jadi kita juga sehat gitu. Kalau kayak mungkin kayak seni rupa, musik ya gitu. Itu kan bisa kayak ada prakteknya juga, jadi kita juga ngasah skill kita juga sih. Itu juga penting. Penting ya, bukan cuma sekolah itu bukan cuma sekedar buat kita nyari ilmu buat menggapai cita-cita ya. Jadi bisa aja kita langsung merasakan manfaatnya kayak olahraga tadi, kita jadi sehat walaupun itu nggak berhubungan dengan cita-cita. Kalau Dimas sendiri memandang tadi pelajarannya nggak berhubungan dengan cita-cita? Sama sih, kurang lebih sama, karena sama. Makin kita banyak mencoba, makin banyak pengalaman ya. Istilahnya apa ya? Hidup semakin mudah. Enggak, gimana ya? Mudahnya itu bukan mudah. Iya benar. Jadi kita kan kayak ulangan lah, kita semakin banyak baca buku semakin gampang kan kita jawabnya. Banyak bisa. Ya aku setuju sih kalau ada orang ditanyain sekolah itu penting, jawabnya penting dan alasannya kayak gitu. Kalau alasannya kalau ada orang yang cuma ikut-ikut kayak tadi, aku juga enggak suka sama orang ikut-ikut. Sekolah itu penting enggak sih? Penting toh. Soalnya kalau enggak sekolah kita enggak bisa apa-apa, enggak bisa baca. Dan alasannya enggak masuk akal gitu loh. Ada juga kalau sekolah itu enggak penting lah. Aku mau jadi pilot tapi disuruh bisa PKN dan itu kan enggak masuk akal itu. Jawabannya enggak masuk akal gitu. Ya menurut aku sekolah itu penting sih. Ya walaupun aku sendiri cita-citanya ya ini sebagai mungkin kayak gini tapi lebih profesional ya, yang lebih memanfaatkan skill bicara gitu ya. Amin lah. Jadi kalau menurut aku sendiri nggak ada pelajaran sama sekali, malah nggak ada tentang public speaking. Tapi memang sekolah nggak mengajarkan public speaking, tapi kita bisa mengambil ilmu public speaking dari sekolah. Paham nggak? Oh iya. Paham nggak? Memang sekolah nggak mengajarkan, tapi kita bisa mengambil ilmu public speaking dari sekolah. Kan ada praktek juga kan? Bener. Bahasa Indonesia. Presentasi gitu, pidato. Itu. OSIS juga itu kan dari sekolah. Kayak gini juga dari sekolah. Ya kan kayak gini kan juga melatih. Bener. Ini kan memang nggak diajarin sekolah, tapi kita bisa kayak gini gara-gara sekolah kan. Betul. Terus juga matematika itu juga kan nggak ada berhubungan sama public speaking ya. Tapi gimana kita mau bisa tahu bakat minat kita kalau kita nggak mencoba semuanya. Jadi menurut aku sekolah itu finding problem sih. Bener ya? Yeah, jadi kita nyoba 10 pelajaran, ternyata yang suka cuma 2, yang 8. Nah jadi kita fokus yang 2 ini. Kalau kita nggak nyoba 10 tapi sok-sokan berpendapat, nah itu yang bahaya kan. Betul. Kita banyak nyoba sampai ketemu apa yang kita suka. Nah itu jadi ya mumpung masih sekolah, finding problemnya kencengin lah. Cari apa yang kita suka, apa yang nggak kita suka. Gali potensi lah. Benar. Si akademik, non akademik semua dicoba. Dan jangan juga memaksain ya. Maksain tadi finding problem ya. Problemnya di 8, kita bisa di 2 itu. Tapi kalian maksain di 8 ini. Juga jangan juga. Tapi kalau mungkin gara-gara perintah orang tua dan lain-lain, kalau perintah bagus, ya kalau itu beda lagi. Itu kan juga salah satu usaha kita buat mencapai S1 tadi misalnya. Tapi kalau orang tua sendiri itu enggak sih ngekang kalian, beda tujuan sama kalian. Sampai kalian itu pengennya kimia, kamu belajarnya PKN misalnya apa. Sampai gitu. Enggak ya. Orang tua bebas.
setuju berarti sama cita-cita kamu. Dukung. Kalau Dimas? Ya alhamdulillah setuju saja. Yang penting anaknya bisa tanggung jawab. Oke. Kalau orang tua aku juga itu sih juga bebas asalkan aku bisa tanggung jawab juga sih. Nah, soalnya ya kita gimana ya, kita kan biasanya laki-laki, jadi tanggung jawab itu. Tapi aku juga mau cerita sedikit nih. boleh. Di podcast Avatar kemarin, di podcast Avatar aku kan jadi narasumber kan. Yang pertama ya? Yang pertama moderatornya tanya kan, sama kayak ini pertanyaannya. Aku kok lupa. Pengennya orang tua kalian sama pengennya kalian tuh sama gak sih? Oke. Aku jawab pengennya sih beda. Kalau orang tua aku kan pengennya aku ahli di bidang IT. Kalau aku pengennya di public speaking. Nah, aku jawabnya kemarin solusi itu aku ngerjain hal yang aku suka, tapi di depan orang tua aku ngerjain apa yang orang tua suka. Nah, itu kan link videonya aku tak kirim di status ya. Orang tua aku nonton sampai rumah disuruh pertanggungjawabkan kata-kata itu. Dikira berarti kamu ngelakuin hal ini cuma di depanku, di depan orang tua gitu. Yaitu gara-gara kemarin pertanyaan itu ada di akhir, durasinya sedikit. Jadi aku mau jelasin juga bisa. Jadi buat mamaku. Aku mau ngelurusin di sini, jadi juga ada solusi buat kalian gitu loh. Kalau misalkan orang tua kalian pengen A, kalian pengennya B. Sebenarnya orang tua kalian tuh juga terserah kalian mau apa. Tapi kan takut kalau kalian nggak bisa tanggung jawab di B, makanya orang tua pengennya di A gitu kan. Jadi kalau solusi dari aku, kalian ngerjain dua, bukan pencitraan. Kalau pencitraan kan kayak tadi yang tak sebutin, di depan orang tua ngerjain A, di belakang ngerjain B. Tapi ini solusi dari aku, kalian ngerjain A sama B dan kalian difokusin di B-nya. Jadi kalau nanti udah ada hasil di B dan orang tua kalian tahu kalau kalian udah bisa tanggung jawab di B, pasti bakal ngebolehin gitu. Jadi istilahnya butuh pembuktian gitu. Bener. Pembuktian dulu ya. Memang orang tua cuma butuh pembuktian. Kalau kita bisa tanggung jawab dan mungkin orang tua bisa ngikutin. Kan? Cuma orang tua kan takutnya nggak bisa tanggung jawab dan lain-lain. Mungkin orang tua juga ngerasa dia lebih tahu anaknya dibanding dia sendiri. Terus kan orang tua juga berpengalaman kan Kak. Iya, Jadi itu juga benar sih. Lebih tua jadi ya udah tahu gimana sudah hidup, tahu gitu. gimana pikirannya kita waktu remaja. Iya. Pengalaman emang sih emang apa namanya? Betul. Memang penting. Jadi teman-teman, di podcast kali ini kita belajar tentang masa sekolah, tentang prosesnya buat kita menggapai cita-cita itu tadi ya. Jadi sekolah itu penting gak penting tergantung kita cara memandangnya, cara belajarnya, cara melakukannya. Kalau menurut teman-teman nggak penting, mungkin ada yang salah sama entah cara belajarnya, entah sekolahnya gitu. Mungkin kalau contohnya gini ya, jelas aku nggak setuju kalau sekolah itu ngelarang semir rambut misalnya, ngerokok misalnya tadi ya. Kalau di SMA 7 kan itu motor maksimal 150 cc, itu juga nggak setuju. Kalau menurut kalian gimana? Yang pertama setuju nggak kak? Nggak, maksudnya kalian setuju nggak dengan 3 aturan yang tak sebutin tadi? Nggak semua ya. Dan itu kenapa? Pertama untuk yang motor yang paling ya mungkin itu ada alasannya kan. Sekolah mesti punya alasan diri. Ya mungkin biar nggak mengganggu lingkungan sekitar kan. Sekolah sebelahnya kan ada rumah-rumah. Iya. Takutnya kalau pakai CC yang gede suaranya lebih keras gitu. Juga kalau misal lagi pelajaran ganggu yang teman-teman pelajaran gitu loh. Jadi kan bising itu dari yang motor tadi ya. Kalau berarti jelas itu nggak boleh sih. Oh iya. Tidak mencerminkan aja sih sebagai pelajar. Ya kalau di sekolah kan pasti ngarang. Benar. Kalau itu ya keputusan kalian masing-masing lah. Jadi semir rambut sama ngerokok itu juga sama ya alasannya. Kalau Najwa, tapi setuju atau setuju sama peraturannya atau enggak? Setuju sama peraturannya. Setuju sama peraturannya gara-gara ya itu pasti ada alasannya.
Tapi balik lagi ke kata-kata awal tadi, aku pengen public speaking nggak diajarin di sekolah, tapi kita juga bisa mengambil ilmu public speaking dari sekolah. Sama kayak itu, semir rambut, ngerokok dan motor tadi, tujuannya biar orang nggak semir rambut, menertibkan. Ya itu, jadi kita mungkin sekolah nggak ngelanggar ngerokok gara-gara itu nggak mencerminkan siswa pelajar. Kalau aku juga nggak setuju sih, walaupun aku nggak setuju sama pendapatnya, aku menaati peraturannya. Itu caraku sebagai ngambil ilmu tertib dari sekolah. Jadi kesimpulan yang aku dapat dari pengalaman dari ilmu Dimas dan Najwa, kita bagi-bagi. Ya, bagi-bagi ilmu. Jadi kalau aku pandang mereka itu anak baik yang mereka tetap menaati peraturan sekolah walaupun dia nggak setuju karena ada hal alasan lain, dan dia juga mengikuti pelajaran yang walaupun itu pelajarannya nggak berhubungan dengan cita-citanya karena ada alasan lain juga. Jadi aku pesan sama teman-teman yang nonton ini, jadilah diri kalian sendiri. Jadi contoh mereka ini yang sudah berbagi pengalaman, jangan sampai kalian mengalami pengalaman yang sama, yang jelek-jelek itu. Dia juga belajar dari pengalaman kami lah, pengalaman orang lain, sharing di sini. Ya itu gunanya, itu memang itu sih. Itu aku pesen teman-teman kayak gitu, dan aku pesen sama Dimas sama Najwa tetap jadi orang baik kayak tadi ya. Jangan tiba-tiba kayak ini kalian jadi orang yang beda, jadi berontak dan lain-lain gitu. Punya komitmen sama prinsip. Bener, dan semoga apa yang diinginkan tercapai dikarenakan sikap kita yang kayak gini. Semoga kita semua ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih sama Dimas sama Najwa sudah mau ditanya-tanyain ya. Sudah mau dibagi pengalamannya, dibagi ilmunya buat teman-teman semua. Oke, jadi untuk teman-teman yang lain tungguin podcast OSIS Mansef yang lainnya dengan sesi bidang yang lainnya juga. Jadi setiap bidang ada keunggulan masing-masing, ilmunya yang kita dapat masing-masing. Jadi tungguin seksi bidang selanjutnya. Oke, terima kasih.